lagi bersama gue Kev di Mega Terapi. Dan sekarang gue ada barang baru lagi. Yap, ini dia teman-teman ya. Ini juga Tomica yang gue tunggu-tunggu, Suzuki Katana. Yap, Suzuki Katana yang baru aja keluar 2020 kalau nggak salah sih bulan April ya. Kalau nggak salah di bulan April ya. Bulan April kalau nggak salah ini kepisah. Jadi seharusnya ini keluarnya bulan Maret, ternyata dia keluarnya bulan April. Dia keluarnya tuh seharusnya tuh bebarengan kalau nggak salah sama yang Aston Martin ya. Aston Martin keluar, dia juga keluar harusnya kayak gitu, tapi mungkin diundur ya sama Tomica, jadi bulan April dia kalau nggak salah keluarnya bulan April. Yap, ini dia nomor 19 ya, Suzuki Katana. Dan langsung aja ya gua zoom. Yap, ini dia teman-teman ya, Suzuki Katana ya. Dia skala 1:32 nomor 19. Di sini ada stikernya, berarti dia first release Japan ya. First release Japan, dia udah ada official license-nya. Dan di sini ada logo Suzuki-nya dan dia sudah ST 2020. Yap, ST 2020. Oke, langsung aja gue buka ya. Ini kotaknya seperti kotak regular Tomica regular biasa yang seperti yang lainnya. Makanya gue nggak perlu bahas lagi dan langsung aja gue buka. Kita lihat motornya kayak apa. Gue sih excited sih karena emang gue dari tahun 2019 akhir itu udah tahu kan ya, ini Suzuki Katana pengen keluar, terus apa aja Ferrari pengen keluar juga itu, jadi udah tahu. Dan tapi gue belum lihat aslinya, makanya gue belum bisa nilai apakah ini bagus atau enggak ya. Tapi cukup oke ya. Dan langsung aja ya gue buka. Hop. Mari kita lihat mobilnya bareng-bareng. Oke. Yap, ini dia teman-teman. Aku dapat katalog. Yap, gue dapat katalog dan ini motornya. Kemudian dia kan ada orangnya ya. Ini orangnya. Ini apanya nih? Oh, ini base-nya. Jadi gue dapat katalog ya teman-teman, karena ini impor dari Jepang. Jadi gue dapat katalog, tapi katalognya bukan katalog Tomica, tapi katalog mainan dari Takara Tomy. Yap, siapa yang suka robot-robotan nih, gue nggak ngerti ya masalah robot-robotan yang kayak gini ya. ini produknya Takara Tomy. Yap, dapat katalog ya, biasanya kayak gitu teman-teman ya. Kalau misal dari Jepang itu biasanya dia dapat antara katalog atau kupon, biasanya kayak gitu. Yap, langsung aja gue bahas. Ini dia dapat 3 piece ya. Dia ada orangnya, nih orangnya mungkin kalau misalnya lo kreatif lo bisa chat lagi ya. Kalau nggak salah gue juga pernah lihat orang Jepang ya. Jadi dia orangnya kan bening nih kayak gini. Jadi dia cat lagi orangnya, jadi itu kelihatan kayak pembalap gitu kan. Dan yang kedua adalah dia dapat standnya. Dan kemudian motornya. Yap, langsung aja gue buka motornya ya. Yap, ini dia teman-teman motornya. Gue akan coba kasih lihat previewnya dulu ya. Ini bagi penggemar motor nih cukup oke nih untuk dikumpulin ya, karena ini motor kemungkinan pasti kalau misalnya udah keluar di Tomica kemungkinan bakal keluar juga kayaknya di Indonesia ya, motor aslinya maksud gue. Yap, ini dia teman-teman ya. Dari depan bisa kelihatan. Di sini gue akan zoom lagi dan gue akan coba lihat lagi. Yap, di sini bisa kelihatan ya teman-teman ya. Di sini ada logo Suzuki ya, di depan sini ada logo Suzuki. Dan di depan ini bannya karet apa ini nih? Oh, ini bannya tetap plastik. Oh, bannya sedikit sepertinya karet ya. Sebentar. Yap, bannya sepertinya itu plastik tapi dia sedikit rada lembut ya bannya ya. Yap, di depan kayak gitu dan dia ada lampunya ya. Lampunya juga cukup rapi juga bikinnya. Dan bisa lihat di sini dari samping. Cukup detail juga ya. Asli cukup detail juga loh Tomica bikinnya. Ini di sini dia ada remnya gitu-gitu ya, dibuat juga sama dia. Shocknya juga dibuat juga sama dia. Dan spakbornya juga dibuat juga sama dia. Dan di samping sini mungkin lo bisa ngeliat juga ya, di samping sini nih lekukan mesinnya tuh cetakan banget tapi itu detail ya, cetakan tapi detail. Dia ada rantainya juga. Ini rantai nggak bisa jalan ya, jadi dia cuma cetakan doang gitu dari besi. Tapi yang dari besi ini bawahnya bersih, atasnya tuh plastik ya. Dia dari besi dan pokoknya cukup detail lah kalau gue bilang sih ini bikin motor sekecil ini ya. Dan dia di belakang di sini. Nah, ini nomor polisi ini sepertinya karet gitu ya. Tuh kayak karet kayak gitu tuh ya. Jadi hati-hati ya ini takutnya kalau misalnya jatuh patah atau
ketekuk gitu ya, hati-hati aja kalau saran gua kalau misalnya lo beli motor yang ini ya. Dan dia bannya tuh ban gede, dan peleknya juga udah cukup oke lah ya. Dan ini lancar banget ya, kayak gini gue jalannya juga lancar banget. Dan mari kita lihat belakangnya. Belakangnya di sini ada tempat nomor polisinya di sini. Yap, sedikit rada goyang ya, sedikit rada miring di sini ya, tempat nomor polisi, tapi nggak ditulis nomor polisinya. Dan dia lampu remnya ada, dicat juga cukup lumayan rapi. Dan ini ada kegagalan juga ya, masih ada kelebihan ya, kelebihan cat juga ya. Di sini lo bisa lihat ya, di samping sini kan rapi ya, yang kiri rapi, yang kanan ini sedikit rada kayak gitu. Dan kanan kiri sama ya, cukup detail juga, tapi nggak sama sih sebenarnya sih itu ya. Cetakan mesinnya sebenarnya dia beda ya, yang kanan kayak gini, yang kiri itu kayak gini ya. Yang kanan kayak gini, yang kiri kayak gini. Tuh, dia cukup detail banget sih ini sih kalau gue bilang. Detail. Dan mari kita lihat di samping sini juga ada logonya juga ya. Dan setirnya bisa belok ya, teman-teman. Stangnya bisa belok ya, kanan kiri bisa lo belokin. Dan mari kita lihat atasnya. Atasnya di sini ada tangki bensinnya. Cukup detail dibuatnya, dan ada logo Suzuki, dan samping kanan kiri juga ada logo Suzuki. Dan apakah ada speedometernya? Tidak ada speedometernya teman-teman, karena emang cukup kecil juga, jadi nggak ada speedometernya. Dan kalau gue bilang sih cukup oke ya, cukup oke. Dan ini doang sih yang rada rentan tuh, ini doang ya, yang rada rentan tuh yang ini samping sini nih rada rentan. Jadi kalau misalnya lo punya motor ini, hati-hati kalau jatuh, takutnya patah ya. Yang bagian sini ini takut patah karena ini cukup rentan banget kalau gue bilang. Dan cukup oke ya kalau gue bilang sih bikinnya. Jadi gue nggak terlalu kecewa banget, cukup oke nih bikinnya, karena dia dibikin sedemikian rupa supaya benar-benar sangat menyerupai aslinya kayak gitu ya. Oke, langsung aja gue setting ya. Ini soalnya dia ada standnya dan dia ada orangnya juga, jadinya gue perlu gue setting dulu. Sebentar, gue akan setting dulu. Ini adalah standnya teman-teman. Kalau misalnya bisa dilihat di sini, kayaknya standnya dia naruhnya di belakang ya. Kalau nggak salah naruhnya di sini. Gimana? Apa di tengah naruhnya? Oh, naruhnya ternyata di tengah teman-teman. Yap, seperti ini. Gua akan coba zoom lagi sedikit. Yap, naruhnya ternyata di tengah ya teman-teman ya. Jadinya dia cukup oke juga kalau untuk lo display ya, motor-motor kayak gini. Dan ini dia orangnya. Yap, orangnya ini bisa, kalau misalnya lo lebih kreatif lagi, orang ini bisa dicat. Biasanya kalau gua saranin ya, lo pakai cat yang Tamiya yang versi enamel, dan lo menggunakan kuasnya jangan terlalu besar, kuasnya yang kecil-kecil aja ya, pakai yang enamel ya. Jadi ya nggak terlalu ngerusak plastik, karena itu emang cat Tamiya itu emang khusus plastik. Jadi kalau misalnya lo pengen ngecat, gua saranin lo pakai cat Tamiya enamel, terserah lo mau warna apa aja, itu kreasi lo ya. Yang pasti yang cat enamel ya, karena cat enamel itu kalau misalnya lo pakai kuas, dia lebih blend. Yap, ini dia teman-teman. Oh, ternyata bolongannya ini di sini dia ada tempat masuknya. Jadinya begini. Ya. Widih, cakep. Asik racing. Oh, jadi begini teman-teman. Tuh. Jadi dia di kakinya itu ada colokan lagi buat masuk ke standnya ya. Jadi itu motornya tuh rapet kayak gini. Elah racing banget nih motor. Ya, ini kalau lo bagi lo yang suka motor tuh cocok banget nih dibeli nih. Cuma sayangnya dia belum masuk ke Indonesia ya guys. Dia belum masuk ke Indonesia, tapi lo bisa beli di toko-toko online yang menyediakan Tomica impor. Ini masih impor Jepang soalnya. Wih, cakep ya. Dan seperti yang lo lihat di sini ya. Kemarin kan gue juga ngebahas motor Tomica juga dari tahun 70 sampai yang sekarang nih yang terakhir. Produksinya tuh semakin gila ya untuk motor ya Tomica ya. Tuh Tomica untuk motor itu detailnya itu dibuatnya benar-benar detail. Jadinya dia lebih gimana gitu ya. Dibuatnya lebih detail. Ini gua akan coba turunin ya biar lo lebih jelas. Yap, ini dia teman-teman versinya. Kalau misalnya ditaruh di ini, cakep kan? Cakep. Yap. Ini dia Suzuki Katana. Yap, sekian dulu review singkat dari gua ya.
dan semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat lo untuk membeli Tomica atau Tomica baru ya terutama ya. Dan kalau menurut gua sih ini worth it dibeli ya, karena motornya tuh benar-benar cukup detail, dan gua pun juga kaget juga sih ngeliat sedetail itu dia Tomica bikinnya. Dan thank you for watching, dan jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan sampai ketemu di video berikutnya. Thank you guys.